Oke, sebelumnya aku mau cek suara dulu nih. Apakah suaraku terdengar dengan merdu? Jelas ya, teman-teman? Jelas. Oke. Jelas. Jelas kan? Yes. Jelas. Aku akan share screen. Iya. Kok aku jadi ikut deg-degan ya? Oke. Aku share screen. Ya, teman-teman bisa lihat screenku sekarang. Waduh. Ya, tanggal 11 Januari tahun 2021. Ya, jadi aku yakin teman-teman banyak yang udah baca ini. Ya, terkait UTBK SBMPTN tahun 2021. Kita sambil refresh sedikit nih pemanasan sebelum nanti kita masuk ke soal-soal TPS. Ya, jadi untuk UTBK tahun ini metode tes itu ada tes berbasis komputer, kelompok ujian kalian ada Saintek, ada Soshum, untuk atau ketika kalian memilih jurusan yang ada Sainteknya dan ada Sosumnya, maka teman-teman akan ngambil ujian campuran. Nah, itu harus teman-teman tentukan dari sekarang gitu ya. Kalau teman-teman pengen ngambil Saintek atau Sosum atau campuran, silahkan teman-teman tentukan dari sekarang karena beban yang harus dipelajari itu sangat-sangat berbeda, terutama di tes kompetensi akademik. Terus materi tes itu sama seperti UTBK tahun 2019, yaitu tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Kalau UTBK tahun 2020 kemarin itu kan karena keterbatasan waktu gitu ya dan protokol kesehatan hanya berupa tes potensi skolastik gitu. Terus berbeda dengan tes UTBK tahun 2019 ya yang boleh 2 kali. Jadi kalau aku perhatikan dari tata aturannya, sebentar. Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman. Aduh. Bentar. Aduh, kasihan banget yang nggak dapat kuota 100 ya. Oke, dan malam ini kita akan belajar TPS. Teman-teman bisa baca di sini. TPS mengukur kemampuan kognitif ya, yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS akan diuji kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif yang akan kita pelajari malam ini, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Pada TPS, sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Jadi, teman-teman, konon kabarnya gitu ya, TPS itu jauh lebih bobotnya, itu jauh lebih diperhatikan daripada tes kompetensi akademik. Kenapa? Karena ya ini, TPS itu adalah kemampuan yang setidaknya harus dimiliki mahasiswa, calon-calon mahasiswa, agar mereka itu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik.
seperti kayak pemahaman bahasa, istilah-istilah kayak gitu dalam literatur kuliah itu kan pasti bahasa-bahasanya berbeda ya ketika teman-teman SMA dan salah satunya kemampuan kuantitatif. Sedangkan TKA itu mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah. Jadi kualitas sekolah itu sangat mempengaruhi TKA. Gitu ya, kualitas sekolah, bagaimana guru mengajar itu sangat mempengaruhi TKA. Sedangkan untuk tes potensi skolastik itu justru kebanyakan materinya itu adalah materi-materi SMP yang tidak diajarkan secara langsung di sekolah. Gitu. Nah, ini nanti aku akan ngajar di TKA Saintek untuk matematika dan juga TPS untuk pengetahuan kuantitatif. Terus teman-teman perhatiin waktunya 195 menit ya. Jadi untuk TPS itu 105 menit, untuk TKA baik Sosum maupun Saintek itu 95 menit. Nah, ini prediksiku untuk tahun 2021. Jadi untuk TPS itu waktunya 105 menit. Nanti akan ada 16 soal ya. Terus untuk TPS akan ada 16 soal dan kalau dipukul rata ya teman-teman, nanti 16 soal ini harus selesai dalam waktu 24 menit. Jadi satu soal nanti kurang lebih harus selesai dalam waktu 90 detik. Ya, kalau teman-teman mau mulai belajar terus dikasih waktu kayak gitu. Terus, kok cepet banget sih Mbak? Iya, emang gini. Jadi emang TPS itu kita berperang dengan waktu. Kalau dari materinya itu nggak akan sesulit TKA gitu ya. Bahkan materinya itu banyak materi yang diambil dari SMP. Ini terus untuk TKA nanti akan ada 20 soal dalam waktu 22,5 menit untuk matematika ya. Dan total waktunya adalah 90 menit. Ini seperti pada tahun 2019 kan kalau di total bener ya teman, kalau di total berarti 195 menit untuk satu kali tes. Gitu. Aduh, rame banget ya ternyata 100 orang. Satu soal 30 menit. Oke, aku agak santai. Kita santai aja ya teman-teman. Nah sekarang ini nih, nanti setiap pertemuan aku akan sharing setidaknya satu tips dari satu orang alumni UTBK. Nah, salah satunya ini ada Kak Lia, dia diterima di jurusan Oceanografi Undip tahun 2019 lewat jalur SBMPTN. Nah, dia bagi-bagi tips nih buat belajar matematika. Itu gini, kalau latihan ngerjain soal dikasih waktu. Nah, ini ngebantu banget pas UTBK. Jadi udah terbiasa dan kayak jadi memperkirakan waktunya biar bisa selesai semua. Jangan fokus sama satu soal. Kalau emang kesusahan, ya udah lompat dulu cari yang lain biar nggak makan waktu. Ya, karena di UTBK ini kita nggak cuman asal bisa, tapi harus bisa memperhatikan waktu. Ya, jadi nanti setiap pertemuan aku bakal share tips-tips dari alumni-alumni yang udah sukses di UTBK. Nah, silahkan teman-teman adopsi sendiri mana yang sekiranya cocok dengan metode belajar teman-teman. Gitu ya. Oke, terus nah, ini kenalan ya. Kenalan, mungkin ada yang belum kenal sama aku. Kenalin, oke, on cam deh. Kenalin, nama aku Arini Nur Fadilah. Aku mahasiswa tingkat 3 di pendidikan matematika UNS. Aku juga alumni Semanik tahun 2018 gitu. Rumahku di Kalijambe. Mungkin ada yang tetanggaku mungkin di sini, kita malah ketemu di sini. Oke. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Setelah ini kayaknya kita udah langsung masuk ke soal-soal. Ada yang mau ditanyain dulu terkait pengantar malam hari ini? Ngitung benek. Ya, oke. Aku kasih waktu 2 menit buat teman-teman yang sekiranya mau tanya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman.
Aduh, banyak yang masuk padahal udah penuh. Sedih sekali, guys. Oke, terus nanti metode belajar kita bagaimana? Jadi metode belajar kita kurang lebih seperti ini. Sebelum pertemuan, aku akan share latihan soal yang harus teman-teman kerjain. Jadi gini teman-teman, TPS itu materinya luas banget. Kalau kita harus beda ya sama TKA, kalau kita harus merinci satu persatu materi TPS, itu akan sangat-sangat memakan waktu. Apalagi sekarang UTBK itu pertengahan April dan sekarang kita udah pertengahan Januari. Tadi aku udah coba hitung di kalender, seenggaknya tinggal 14 sampai 16 minggu menuju kalian UTBK. Dan itu bukan waktu yang lama gitu dah. Dan nanti metode belajar TPS kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke selanjutnya itu adalah seperti ini. Waktu pertemuan itu 1 jam gitu ya. Terus sebelum pertemuan aku akan share latihan soal gitu. Jadi gini, nanti latihan soal itu aku akan pisahkan yang pertama untuk latihan soal kalian, yang kedua untuk mini tryout. Jadi nanti di jauh-jauh yang latihan soal itu silakan teman-teman kerjain di luar apa ya, di luar forum ini ya buat teman-teman latihan soal. Nanti aku share latihan soal ke teman-teman. Terus yang mini tryout karena kalian harus terbiasa untuk mengerjakan soal dan dibatasi oleh waktu. Jadi nanti 2 jam sebelumnya aku akan share soal ke teman-teman. Dan nanti silahkan dikerjakan. Dan nanti semakin mendekati hari H, aku bakal share mungkin 30 menit sebelumnya, mungkin 10 menit sebelumnya. Nah, seperti itu. Terus nanti di pertemuan ya, kita akan membahas soal-soal tersebut. Ditekankan lebih ke, jadi metode kita adalah kita identifikasi ini soal UTBK jenis apa. Terus ketika ketemu soal seperti ini, kita harus melakukan apa dan gimana cara menghitungnya agar efektif. Begitu ya. Terus setiap materi, jadi nanti setiap materi yang aku sampaikan, yang aku share screen di forum ini, bisa teman-teman akses di bit.ly/UTBK TPS SMA modul. Terus untuk rekamannya itu akan aku share di bit.ly/UTBK TPS SMA rekaman. Gitu ya. Tolong teman-teman catat. Terus kalau ada misalnya teman-teman belajar terus butuh apa ya, tiba-tiba ada pertanyaan gitu ya, bisa teman-teman sampaikan ke nomorku di sini. Aku lebih prefer buat teman-teman chat lewat Kaizala biar nggak kependem gitu. Tapi kalau teman-teman emang mau buat misalnya aku slow respon gitu ya di Kaizala, aku bakal lebih sering cek WhatsApp, jadi silahkan chat di WhatsApp juga nggak masalah. Tapi resikonya chatnya tenggelam gitu. Oke, kita rame juga ya forum kelas sangat besar kayak gini. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Ya, diagram Venn. Aku mau cek dulu jawaban dari teman-teman. Nomor 1. Dari 110 yang menanggapi, ada 11% yang menjawab belum tepat. Gitu ya, berarti ini harus kita bahas. Diagram Venn. Pada diagram Venn di bawah ini, daerah yang diarsir merupakan, nah, ketika teman-teman ketemu soal seperti ini, gitu ya, silahkan teman-teman identifikasi satu persatu jawabannya. Gitu. Jadi biasanya gini, ada soal yang diketahui wujud hubungan himpunannya, terus baru disuruh mencari diagram Venn yang memenuhi. Ada soal yang diketahui diagram Venn-nya kayak ini, terus disuruh mencari hubungan
dari himpunan yang dijelaskan lewat diagram Venn tersebut. Contohnya kayak gini. Nah, metode yang paling efisien untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, ya kecuali kalau kalian punya kekuatan khusus gitu ya. Terus teman-teman bisa sekali lihat ini jawabannya, silahkan gitu. Tapi yang paling efektif adalah silahkan teman-teman cek satu-satu. Misalnya seperti ini. B irisan C. Nah, B irisan C itu kan berarti di sini. Gitu ya. B irisan C itu di sini. B irisan C itu apa? B irisan C itu adalah daerah yang dia merupakan daerah B juga daerah C. Ya, dia mengiris di daerah apa? Kan di sini. B ini, C ini, maka daerah yang ikut B juga ikut C itu adalah ini, B irisan C. Nah, ketika A digabung B irisan C, maka ini jawabannya. Semua A digabung dengan irisan C. Berarti jawabannya bukan A. Gitu ya, teman-teman. Terus, sekarang yang B. Yang B, A irisan C digabung dengan B. A irisan C, A irisan C itu ini. Sini A, ini C, berarti irisannya di sini. Sini irisan A, irisan C. Ya, berarti daerah yang ikut daerah A, dia juga ikut lingkaran C. Digabung dengan B. Nah, lingkaran B ini. Berarti udah tepat ya. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Ada pertanyaan untuk diagram Venn? Atau kita lanjut? Tidak. Enggak ya? Oke, sip. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nilai alfa pada gambar di bawah ini adalah, nah, teman-teman bisa cek, kita pakai prinsip jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Ya, kalau teman-teman ingat, ini materi kapan? Materi SMP. Atau mungkin SD udah diajarin ya, tapi ini materi SMP. Jadi 180 sama dengan jumlah semua sudut yang ada di segitiga. Berarti kita pakai segitiga yang kecil dulu, berarti 180 itu sama dengan 110 ditambah X ditambah Y. Berarti X plus Y itu sama dengan 180 dikurangi 110 berarti 70 sama dengan X plus Y. Bungkus aku jana kelas. Oke. Terus untuk segitiga yang besar. Nah, segitiga yang besar berarti ada di sini berarti X plus Y, di sini sudutnya X plus Y, di sini sudutnya A derajat. Berarti 180 sama dengan A derajat ditambah X plus Y ditambah X plus Y. Padahal teman-teman tahu X plus Y itu berapa? 70. Nah, berarti di sini A derajat ditambah 70 ditambah 70, 180 berarti A derajat sama dengan 180 kurangi 70 kurangi 70. Berarti 40 derajat. Jawabannya yang D. Ketika di kelas ini, silakan teman-teman fokus untuk memahami ya setidaknya ini soalnya apa yang diinginkan di soal ini, tipe soal seperti apa, terus bagaimana cara mengerjakannya. Begitu ya. Jangan repot-repot nyatet. Biasanya justru karena fokus kita itu mencatat, nah nanti kita malah nggak merhatiin materi di kelas. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kan materinya aku share kan, jadi teman-teman nggak perlu buat mencatat gitu. Untung nggak pernah nyatet. Oke, kayak gitu. Jadi ini kita segitiga. Jadi dari dua soal ini kita bisa tahu kalau materi TPS itu emang sangat luas gitu loh. Nggak bisa diidentify kayak materi-materi TKA. Kayak misalnya, oh ini kalau TKA, oh ini integral, oh ini turunan. Kalau TPS itu materinya terlalu luas. Nanti kita hanya akan mengidentifikasi jenis-jenis TPS, tapi nanti di akhir ya. Nah sekarang, tinggi sebuah tabung ya dinaikkan 1/9 kali.
sedangkan jari-jarinya diturunkan 10%. Maka yang terjadi dengan volume tabung adalah, nah sekarang gini teman-teman, volume tabung awal itu kan V sama dengan Pi R kuadrat T. Ya kalau lupa diingat-ingat lah. Tabung itu bentuknya alasnya lingkaran. Namanya volume ya, itu pasti luas alas dikali tinggi. Luas alasnya lingkaran berarti PR kuadrat, terus tingginya T, berarti PR kuadrat. Oke, di screenshot boleh, silahkan. Oh ya kan bisa screenshot. Atau kalian mau record sendiri juga silahkan. Terus, volume yang baru sekarang. Tinggi sebuah tabung dinaikkan 1/9 kali. Berarti tinggi yang baru ya itu adalah tinggi lama ditambah 1/9 kali dari tinggi lama. Berarti yang semula 1 tinggi berarti kan 9/9 ya, ditambah 1/9 tinggi. Berarti dia jadi 10/9 tinggi lama. Terus jari-jarinya diturunkan 10%. Berarti jari-jari yang baru itu sama dengan jari-jari lama dikurangi 10% dari jari-jari. 10% dikurangi jari-jari yang lama. Berarti 0,1. Ya, 10% itu kan 10/100 ya teman-teman. Dari jari-jari yang lama. Berarti sama aja R dikurangi 10/100 itu 0,1 R. Berarti sama dengan 0,9 R. Kita udah tahu ukuran tinggi yang baru dan ukuran jari-jari yang baru. Berarti nanti kita bisa mencari volume yang baru. Pi dikali R yang baru yaitu 0,9 R yang lama ya. 0,9 R yang lama dikali R kuadrat ya, berarti kuadrat dikali tingginya yang baru 10/9. Gitu. Terus volume baru berarti sama dengan Pi, ini R kuadratnya kita keluarin dulu. Ini 10/9 T ya, T-nya kita keluarin dulu, berarti tinggal 0,9 kuadrat, itu berarti 0,9 kuadrat itu 9/10 dikali 9/10 ya, dikali 10/9. Set, kita coret-coret. Nah, berarti sama dengan 9/10 pi R kuadrat T. Padahal pi R kuadrat T tadi apa? Pi R kuadrat T tadi adalah volume lama. Berarti jawabannya volume yang baru itu 9/10 dari volume yang lama. Kalau 9/10 dari volume yang lama artinya dia turun 1/9 kali dari semula. Di soal nomor 3 ini, tadi di soal nomor 2, soal nomor 2 tadi ada 29% yang salah. Di soal nomor 3 tadi, di soal nomor 3 ini jawabannya C ya. Sorry. Keliru. Maaf teman-teman. Kan aslinya kan 10/10 V atau 1 volume. Kan jawaban akhirnya 9/10 ya. Berarti turun 1/10. Ya. Turun 1/10 dan teman-teman yang keliru itu ada 52% yang keliru di soal nomor 3 ini. Ya ampun, waktu kita tinggal 25 menit lagi. Usul dong ke sekolah kalian biar dilamain. Oke, sekarang di sini. Bilangan berikut yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 3 bilangan genap berurutan adalah, ya, kalau suruh nebak ini materi apa, mesti teman-teman malah pada bingung ya. Tapi kalau suruh ngerjain kayaknya kebanyakan pada bisa deh. Jadi 3 bilangan genap berurutan, penjumlahan 3 bilangan genap berurutan, itu karakteristiknya pasti dia hasilnya bilangan genap. Pasti ya. Terus selisih, dia misalnya bilangan genapnya itu A, B, C. Berarti ketiga bilangan genap ini ya, itu bisa dinyatakan ini A,
Terus di sini bilangan genap berarti ditambah 2 karena berurutan ya. Terus C-nya itu merupakan B ditambah 2 atau A plus 2 ditambah 2 lagi. Misalnya kalau A-nya 4 berarti B-nya 6, C-nya tambah 2 berarti 8. Kayak gitu loh. Kan bilangan genap kan seperti ini sifatnya. Bilangan genap yang berurutan. Berarti jumlah dari ketiganya itu harus bisa dinyatakan dalam bentuk 3A plus 6. 3A plus 6. Nah, mana dari sekian ini yang bisa dinyatakan ke dalam bentuk 3A plus 6? 64 dikurangi 6 itu 58. 58 itu dibagi 3. Itu nggak bisa. Ada tips dari aku. Kok kita bisa tahu dia bilangan habis dibagi 3 atau enggak? Itu gini teman-teman. Bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah bilangan yang ketika dijumlahkan, ya penjumlahannya itu bisa dibagi 3. Misalnya gini, 123,06. Ini bisa dibagi 3 enggak ya? Nah, teman-teman tinggal jumlahin aja. 1 plus 2 plus 3 plus 0 plus 6. Ini kan sama dengan 12. Nah, berarti dia bisa dibagi 3. Bilangan ini itu bisa dibagi 3. Jadi, kalau teman-teman mau identifikasi apakah ini bisa dibagi 3 atau enggak, teman-teman bisa cek 64 dikurangi 6 itu kan 58. Nah, 58 itu 5 tambah 8 kan 13. Enggak habis dibagi 3, berarti dia enggak habis dibagi 3. 58 enggak habis dibagi 3. Kalau 60 berarti dikurangi 66 dikurangi 6 jadi 60 ya. Berarti habis dibagi 3. Oke, sementara ini memenuhi. Terus yang di sini 62 dibagi 3. 6 tambah 2, 8. Berarti karena penjumlahan digit-digitnya itu tidak dapat dibagi 3. Berarti itu bilangannya emang nggak bisa dibagi 3. 70 juga demikian ya. 64 itu nggak bisa dibagi 3 ya teman-teman. Terus 72 dikurangi 6 itu 66 ya. Dia bisa dibagi 3. Berarti kalau ini jadi 3 bilangan genap berurutan, itu berarti 20 ditambah 22 ditambah 24. Sedangkan yang di sini itu 22 ditambah 24 ditambah 26. Jawabannya 2. Tadi ada yang protes. Kok jawabannya ada 2 gitu ya? Ya kayak gini teman-teman soal TPS. Jangan beranggapan kalau semua soal itu sempurna. Entah ini disengaja atau tidak, sering di UTBK kita menemui soal-soal yang seperti ini. Udah dikerjain bener-bener nggak ada jawabannya. Karena emang nggak ada jawabannya, karena emang soal itu nggak bisa dikerjakan. Entah yang diketahui kurang dan lain sebagainya. Atau jawabannya lebih dari 2. Jadi terus kalau ketemu soal-soal kayak gini gimana Mbak? Ya udah tenang gitu. Karena emang terkadang ada soal-soal yang seperti ini. Jangan banyak terfokus di soal kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang mikir, ini kan soalnya gampang gitu. Daripada soal-soal yang lain, ini kan jauh lebih gampang. Tapi kok jawabannya 2? Terus kalian malah habis banyak fokus di sini. Nah itu, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalian harus siap dengan segala kemungkinan dari soal. Kalau emang dia nggak bisa dikerjakan, ya udah segera move on ke soal yang lain. Kalau emang dia jawabannya 2, pilih aja salah satu di mana opsi yang teman-teman lebih yakin. Berdoa dulu, gitu ya. Pokoknya harus siap dengan kemungkinan soal-soal yang seperti ini. Terus kita lanjut, nomor 5. Mas Nimo. Ada masuk. Hasil dari maka nilai N. Nah, kalau ngelihat soalnya ya, ini kayaknya soalnya susah gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini 4 pangkat 6 ada berapa kali? Ada 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 dikali 4 pangkat 6. Sama dengan 32 N min 3. Gitu.
Terus 8 itu adalah 2 pangkat 3. 4 itu 2 pangkat 2. Terus dipangkatkan lagi dengan 6. 32 itu 2 pangkat 5 ya. 5. Dipangkatin lagi N-3. Kok bilangan pokoknya diubah ke 2 sih, Mbak? Nah, jadi gini. Untuk persamaan-persamaan yang melibatkan eksponensial, syarat kalian bisa menyamakan pangkatnya atau eksponennya, itu bilangan pokoknya harus kalian samain. Ya, dan dari 4, 30, dari 8, 4, 32, itu teman-teman bisa samain bilangan pokoknya jadi 2. Kenapa? Kita lihat penyelesaiannya di bawah ini. Jadi ini nanti jadi 2 pangkat 3, pangkat 2 dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikalikan, jadi 2 pangkat 12. Terus di sini pangkat 5 dipangkatin lagi N-3, berarti jadi 2 pangkat 5N-15. Gitu ya. Terus di sini bilangan pokoknya dikali, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan, berarti 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat 5N-15. Nah, maksudnya di sini teman-teman, ketika bilangan pokoknya udah sama, kalian udah nggak perlu ambil pusing, kalian tinggal samain eksponennya. 15 sama dengan 5N-15. Sama dengan min 15 pindah ruas 30 sama dengan 5N. Berarti N-nya sama dengan 6. Gitu. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke soal yang berbeda nih, teman-teman. Jadi, kalau soal-soal sebelumnya ya, ini salah satu tipe soal yang paling banyak ditemukan di TPS, itu adalah soal yang sifatnya perhitungan, terus minta kita hitung. Ya, ada pertanyaan dan langsung aja kita jawab gitu ya. Dan pertanyaannya itu babnya sangat luas gitu. Terus ada juga tipe soal ya di TPS itu yang seperti ini, yang melatih kreativitas. Kalau yang ini kan lebih ke kemampuan kita dalam berhitung ya. Kalau yang ini itu melatih kreativitas, menebak pola. Menebak pola ya teman-teman. Menebak pola itu bentuknya kadang seperti ini. Bentuknya segitiga, kadang segi 4 juga ada, kayak gitu. Ini atau juga ada yang tadi kayaknya ada deh, barisan seperti ini. Barisannya bisa angka-angka, barisannya bisa huruf. Biasanya soal-soal ini juga ditemuin enggak di pengetahuan kuantitatif, kalau nggak salah di pengetahuan umum atau apa gitu. Ada campur sama soal-soal bahasa Indonesia. Tapi di bagian belakangnya ada soal-soal yang kaitannya ke matematika, tapi bukan pengetahuan kuantitatif. Kalau nggak salah pengetahuan umum atau apa gitu. Nah, ini ya. Jadi ada tipe soal yang tadi ada pertanyaan terus minta kita jawab, ada tipe soal yang menguji kreativitas kita. Yang menguji kreativitas kita. Terus ya. Oke. Misalnya di sini nilai X pada gambar. Nah, untuk pola-pola seperti ini, teman-teman harus bisa memastikan kalau setiap angka yang ada di sini itu dia terlibat dalam perhitungan yang menghasilkan angka 8 ini. Nah, kita harus bisa menebak pola apa yang digunakan dari 7, 42, dan 14 sehingga terhubung di sehingga dihasilkan angka 8 yang ada di dalam segitiga. Nah, aku mau tanya nih ke salah satu. Ahmad Yazid, bisa on voice? Halo, Mbak. Halo? Nah, Mbak. Oke. Kok tertawa? Iya, Oh, Ahmad Mbak. Yazid. Ya. Kira-kira nih, kamu tadi udah ngerjain soal Ya. ini belum? Sudah. Ya. Yang Sudah. ini polanya gimana? Yang nomor ini? Tadi saya nemuin pola selisih, Mbak. Iya, pola Jadi, selisih gimana polanya? itu kan yang samping kanan
Dari segitiga pertama itu ada angka 7, Ya. yang segitiga kedua itu ada angka 12, selisihnya itu 5, Oh lalu gitu. di Mm-mm. 14 dan 22 itu selisihnya ada 8, terus Mm-mm. 42 sama 62 itu selisihnya 20. Ya, terus. Terus 5 sama 8 kan selisihnya 3. Terus 8 sama 20 itu selisihnya 12. Iya. Terus berarti Iya. kan sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Oh iya. Jadi 3 ke 12 itu kan dikali 4. Bener gak sih? Oh, tadi ketemu jawabannya apa? Tapi jawabanku bener nih, Mbak. Ya bisa sih. Sebenarnya pola-pola seperti ini tuh karena kreativitas ya. Selama itu cocok, ya nggak apa-apa. Oke, satu orang lagi. Tepuk Ya. tangan. Siapa ya? Random sih. Devi Maulidah. Bisa on voice? Oke. Kamu. Iya. Tadi kamu nemu polanya yang nomor ini gimana, Dek? Empat dua. Iya, 42. 6 dibagi 8. Iya. Empat 14 ditambah 42 kan belum. 56. Terus dibagi? Terus ya. Ya, dibagi Dibagi 7. Oke, berarti jawabannya adalah 8. Nah, di sini berarti 62 polanya ya. 62 ditambah 22 berarti 84. Terus kita bagi 12. Berarti 84 dibagi 12 jawabannya tuh 7 gitu. Aku nggak masalah kalau kalian nemu pola beda-beda gitu ya. Selama itu cocok ketika dimasukin, ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk soal-soal seperti ini, pastikan setiap angka gitu ya, jangan ada yang dicuekin ya. Semua angka yang ada itu harus terlibat dalam pola perhitungan atau pola operasi gitu. Kadang ada yang maksa teman-teman gini misalnya, oh ini 7 tambah 8, 7 ini misalnya 8 gitu ya. Oh paling ini 14 dikurangi 7 atau gimana ya? 14 dibagi 7, oh 2. 14 dibagi 7, oh 2. 2 ditambah 42, 44. Berarti kan 4 tambah 4, 8. Ya kadang kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Gak masalah kalau teman-teman ada pola yang lain, tapi pastikan setiap angka itu terlibat gitu. Maksudku tuh gini, misalnya yang 14 atau ke 42 ke 14 deh. Gimana caranya? Mungkin di sini 1 gitu ya. Di sini 1, 7, 42. Nah, kalian nebak, oh 8 ini paling 1 tambah 7. Berarti X di sini tinggal 22 tambah 12. Enggak gitu. Jadi semua angka yang ada di sini itu pasti terlibat di pola perhitungan. Gitu. Terus soal-soal seperti ini, nah ini ngingetin soal sih ya. Ada operasi khusus yang artinya A kuadrat ditambah B. Dan yang ini artinya A min B kuadrat. Berarti kalau ini aku sebutnya star gitu aja ya. Ini star, ini apa ya bentuknya ya? Plus gitu. Tapi ya nggak plus sih. Ya udah ini aku sebut operasi bulat, ini operasi kotak. Jadi misalnya A bulat B, berarti kan artinya A kuadrat plus B. Dia nggak ada itunya, nggak ada admit yang harus ku admit. Fauzi suruh join lagi aja. A kuadrat plus B, terus dioperasi kotak B gitu ya.
Berarti sama dengan A min B kuadrat kan. Nah, tapi yang dia di posisi A itu si A kuadrat plus B. Berarti A kuadrat plus B min B kuadrat. Ini sama dengan B. Berarti A. Berarti A kuadrat, ini plus B habis, berarti A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Itu artinya A min B atau A plus B. Sama dengan 0. Nah, berarti ada kemungkinan yang pertama A min B sama dengan 0, berarti A sama dengan B, atau A plus B sama dengan 0, berarti A sama dengan min B. Maka jawabannya adalah D. Gitu. Oke, waktu kita tinggal 9 menit. Nah, ini adalah soal yang pola, ada 2 macam ya. Ada pola barisan, angka-angka. Ada pola yang huruf. Nah, kalau angka ya teman-teman tinggal sekreatif mungkin menebak pola dari setiap bilangan yang ada di sini. Mungkin langkah yang paling gampang adalah teman-teman identifikasi satu tingkat dulu misalnya. 151 di sini min 1. Terus ke sini min 4, terus ke sini min 9, terus ke sini min 16, terus ke sini min 25 ya. Nah, ternyata membentuk pola ya. 1, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Oh, berarti di sini min 36. Jawabannya 60 gitu. Mungkin teman-teman punya pola yang lain, entah nanti 151 dikuadratkan, dikurangi 146 dan lain sebagainya, silahkan. Selama itu cocok buat dimasukin, ya nanti insya Allah jawabannya juga benar kok. Sering nemuin di pola-pola barisan kayak gini, emang ada beberapa pola yang cocok buat dimasukin ke situ. Nah, terus yang ini, yang polanya huruf, sebenarnya sama teman-teman. Kayak ketika teman-teman ngerjain pola angka-angka. Tips dari aku adalah, kalian konversi dulu ini huruf ke dalam bentuk angka. Caranya, silakan teman-teman bikin gini, susun bilangan alfabet, A, B, C, D, E, F. Salah. Ada apa di kolom chat? Pasti nanya A, B, C. Astagfirullah. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gini deh, Mas nih, biar teman-teman gampang rubah ini ke huruf, ke angka, itu gini caranya. Ini kalian A, B, C, D, E. Terus lanjut F, G, H, I, J. Setiap 5 dijeda. Terus K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Saya kayaknya ada yang kelewat. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Kok 25? Apa yang kurang? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Oh iya, ini 6. U, V, W, X, Y, Z. Nah, ada 26 ya teman-teman. Nah, ketika kayak gini, kalian kan bisa langsung identify gitu loh. D, oh dia di sini 4. Jadi nggak perlu mikir-mikir banget. Kalau aku sih gitu sih. Terus G, dia posisinya di sini. Sedangkan di sini itu 5 kan, batas 5 kan. Berarti ini 6, 7. Terus F itu berarti 6. J 10, langsung lihat aja. H 8. Dan seterusnya. Terus nanti kalian identifikasi pola barisannya. Gitu ya. Oke, kita lewatin dulu deh yang ini. Dan ada soal satu lagi, gitu ya, yang loh, kosong ya. Nah, ini nih, yang dia logika di TPS ya. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 3X min 2Y plus 8Z sama dengan 15. Berapakah nilai X? Nah, gini teman-teman. Jadi,
mungkin ini bisa nambah ya. Kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan yang melibatkan 3 variabel ketika diketahui 3 persamaan. Kayak gitu. Jadi untuk mengetahui nilai X, itu kan sama aja mencari penyelesaian ya. Karena dia ada 3 variabel gitu ya. Berarti setidaknya butuh 3 persamaan untuk menyelesaikan ini. Berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Gitu. Ada sih kondisi di mana walaupun dia 3 variabel, tapi dia bisa diselesaikan dengan 2 persamaan aja. Tapi khusus banget kondisinya. Misalkan di kondisi yang seperti ini. 3X min 2Y plus 8Z sama dengan 15. Terus di sini X plus Y min 4Z sama dengan min 5 ya. Nah, ini kita bisa kali dengan min 2. Kita peroleh min 2X plus Y. Min 2X plus Y itu berarti bentar. Min 2X plus Y. Min 2Y, Min Mbak. 2Y. Min 2X min 2Y plus 8Z. Nah, ini sama dengan 10. Nah, ini terus kita jumlahkan. 5 berarti di sini min 3X plus min 2X. Berarti X sama dengan 5. Nah, dari sini kita udah bisa tahu nilai X. Nah, sama halnya ketika di nomor 2 ini. Di nomor 2 ini, 2Z min setengah Y sama dengan 3. Kalau misalnya kita kali 2, itu kan berarti 4Z min Y sama dengan 6. Terus, siapa yang coret-coret? Terus, di sini kita punya 3. Nah, yang di sini kita kali 2 lagi, berarti jadinya min 8Z min 2Y sama dengan 12. Terus di sini 3X plus 8Z min 2Y itu yang atas ya, 15. Kok kalian pada latihan coret-coretan sih? Berarti di sini kita jumlahkan habis. Berarti kita peroleh 3X-nya sama dengan 12, 15. Ya. 3. Ya, 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Ternyata dengan masing-masing itu sudah cukup. Jadi gini teman-teman, lumrahnya ketika kita mau menyelesaikan 3 persamaan, kalau di soal-soal ya, itu dibutuhkan 3 persamaan untuk menyelesaikan persamaan matematika dengan 3 variabel. Trauma UTBK. Terus, tapi ada kondisi tertentu ya di persamaan tertentu itu yang dia satu pertanyaan itu bisa selesai. Kita identifikasinya bagaimana? Identifikasinya adalah ketika kita ubah ya, misalnya bukan kita ubah sih, kita nyatakan dalam bentuk lain, misalnya kita kali min 2 tadi, ada yang sama koefisiennya itu di 2 variabel. Jadi kalau kita lihat polanya ya teman-teman, ini tadi kan di Y dia sama-sama min 2. Di Z dia juga sama-sama 8. Terus di sini Z dan Y-nya juga sama. Kayak gitu. Makanya nilai X-nya bisa langsung kita ketahui. Gitu. Mana min 3? Oh iya. Bukan. Ini harusnya 27. Kan ini oh bukan. Saya bentar. Oh di min ya, benar-benar min 3. Berarti min 1. Oke, terima kasih koreksinya Melisa. Oke. Dikejar waktu tuh nggak enak ya teman-teman. Jadi gini,
kalau bisa usul sama guru kalian. Kan nanti biasanya ada semacam itu ya, angket ya, kalau bisa dilamain, kalau bisa. Karena waktu 1 jam itu ternyata cepet ya buat bahas soal kayak gini. Jadi malam ini kita udah seenggaknya kenalan gitu ya sama TPS. Kira-kira nanti soal-soalnya seperti apa. Kita udah tahu ya soal yang basic, ada pertanyaan dijawab yang melatih kemampuan berhitung kita. Juga ada soal-soal yang diuji itu logika kita dan kreativitas kita. Kayak tadi yang pola-pola bilangan, dan ada juga yang logika yang soal terakhir yang kita kerjakan. Masih ada jenis soal yang lain, jadi masih ada, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar bahasa Panda, atau teman-teman ada yang kita diminta mengurutkan dari yang besar dan yang kecil, jadi nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Dan harapannya dari yang teman-teman lakukan tadi, ya Melisa ada apa? Kenapa raise hand? Dari yang... Maaf Mbak, izin bertanya. Iya? Ini nanti pembahasannya di-share enggak ya Mbak? Oh iya, Soalnya kan tadi saya masuknya terlambat Mbak. Oh iya. Enggak di ACC, jadi baru masuk, baru aja. Soalnya penuh. Nah ini nih, nanti materinya aku upload di sini ya. bit.ly Oh iya Mbak, makasih TBK. Mbak. Ya sama-sama Melisa, TPS SMA modul, terus videonya di sini. Tapi belum aku aktifin, linknya nanti setelah ini baru aku aktifin. Oke, ada satu hal yang mau aku sampaikan adalah untuk TPS, kuncinya silakan teman-teman banyak latihan soal. Tapi jangan sembarangan latihan soal. Ketika teman-teman ketemu soal, itu benar-benar diidentifikasi ini masuk soal apa. Jangan sekedar ya gini lah. Karena tipe TPS itu banyak ya, soal-soal TPS. Setidaknya ketika nanti kalian pas di tes yang sesungguhnya, nggak ada soal yang baru teman-teman tahu bentuk kayak gitu loh, harapannya. Jadi kalian bakal lebih siap buat mengerjakan soal-soal itu. Terus kenapa aku adain pretest sebelum materi ini ya, harapannya kalian bisa ngerjain ya, kalian bisa kayak tadi ya tips dari Mbak Lia yang udah aku sampaikan, dikasih waktu karena kita perang dengan waktu gitu ya. Soal-soal di TPS itu aku akuin emang gampang karena kita ambil dari materi-materi SMP. Cuman ya gitu. Oke. Aku stop share dulu. Ada yang mau ditanyain lagi kah, teman-teman? Udah berubah ya mukanya. Pembahasan boleh di SS, silahkan di screenshot. Comment, subscribe. Boleh silahkan di screenshot. Kalau mau di record sendiri juga aku persilahkan. Next meetings ya. Oke, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan pertemuan berikutnya bisa kita perbaiki lagi ya. Aduh, di waktu yang cukup singkat. Sekian dari aku. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yoi. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Selamat malam. Ya, aku end meetings for all ya. Good night.